Terletak di bagian utara Indonesia, Pulau Sangihe sebagai salah satu daerah kepulauan secara administratif masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Geografis Pulau Sangihe yang terpisah jauh dari daratan Sulawesi Utara menyimpan sejumlah potensi alam yang menjadi perhatian dunia, yakni keberadaan spesies burung endemik. Hutan Lindung Sandarumang di Kampung Ulung Peliang, Kecamatan Tamako, dengan cakupan wilayahnya membentang di 22 kampung, 5 kecamatan, menjadi surganya spesies burung endemik Sangihe. Keberadaan spesies burung endemik menjadi perhatian dunia internasional, sehingga Sangihe ditetapkan sebagai Endemic Bird Area (EBA), salah satu Important Bird and Biodiversity Area (IBA) di Sulawesi, dan Key Biodiversity Area (KBA). Menurut Angga Yoga, Koordinator Program Sangihe Burung Indonesia, simbiosis mutualisme keberadaan burung endemik tidak lepas dari peran hutan Sandarumang yang merupakan habitatnya. Secara internasional, Sandarumang itu diakui sebagai IBA, Important Bird and Biodiversity Area. Artinya diakui secara internasional bahwa Sandarumang itu menjadi daerah penting bagi pelestarian keanekaragaman hayati. Sepuluh spesies burung endemik dimiliki Sangihe dan tidak dapat dijumpai di wilayah lain di belahan dunia mendiami hutan Sandarumang. Di antaranya Serendit Sangihe, Celepuk Sangihe, Raja Udang Barangkatu, Pauk Sangihe, Anis Bentet Sangihe, Berinci Emas Sangihe, Burung Madu Sangihe, dan Seriwang Sangihe atau burung niu. Di antara 10 jenis hewan endemik yang ada, 7 diantaranya terancam punah. Inilah yang membuat hutan Sandarumang begitu istimewa dan harus dilindungi. Kita ketahui bahwa Sandarumang itu merupakan kawasan hutan lindung, yang berarti sebetulnya itu hutan negara gitu. Nah, kita bersama masyarakat, bersama Dinas Kehutanan melalui UPTD KPH juga memfasilitasi masyarakat untuk mengajukan pengajuan persetujuan perhutanan sosial itu, di mana masyarakat boleh mengelola hutan lindung secara legal dengan syarat-syarat tadi pengelolaan yang lestari tadi itu. Sehingga masyarakat bisa aman dan nyaman dalam berkegiatan di dalam hutan lindung, bisa memanfaatkan hutan lindung, sehingga kesejahteraan masyarakat juga harapan kami meningkat melalui aksi-aksi yang telah dilakukan ini. Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia melaksanakan berbagai program sebagai aksi nyata agar burung endemik tidak punah. Melalui berbagai pendekatan, merubah pola pikir masyarakat agar tidak merusak hutan Sandarumang. Kegiatan berkebun yang pindah-pindah oleh masyarakat lokal dirubah menjadi pemanfaatan lahan pekarangan dan menggunakan wadah yang ramah lingkungan. Burung Indonesia bersama masyarakat berkolaborasi bagaimana kita menjaga hutan Sandarumang baik sebagai habitat satwa, juga sebagai habitat tempat tinggal dan mata pencarian utama oleh masyarakat di sekitarnya. Dalam program pemerintah yang juga diinisiasi Burung Indonesia, masyarakat diberikan kemudahan agar kegiatan ekonomi dengan pemanfaatan lahan di hutan Sandarumang tidak terganggu dengan pendekatan perhutanan sosial. Bahkan untuk memastikan keberadaan burung endemik secara berkala, Perhimpunan Burung Indonesia melakukan pemantauan dan pengawasan juga terhadap aktivitas yang mengancam populasi, mulai dari membuat regulasi dengan melibatkan semua stakeholder dan pemerintah kampung agar hutan Sandarumang yang sudah menjadi hutan lindung ini tetap lestari hingga anak cucu nanti. Kami bersama masyarakat itu membuat dokumen di tingkat kampung, kita beri nama KEPAK, yang merupakan singkatan dari Kesepakatan Pelestarian Alam Kampung.
yaitu berisi semacam aturan atau harapan-harapan, kesepakatan-kesepakatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kampungnya. Misalnya beberapa contoh kesepakatan yang kita sepakati di beberapa kampung, dilarang membuang racun udang di sungai atau melakukan penangkapan udang dengan strum dari rumah, atau daerah radius berapa meter yang disepakati dari mata air itu dilarang ditebang pohon-pohonnya. Jadi masyarakat menyadari itu, kemudian bersama-sama membuat kesepakatan dan dilakukan bersama-sama. Selanjutnya, lebih lanjut, kita masyarakat sendiri yang berinisiatif meminta bagaimana aturan-aturan ini dibuat regulasi secara hukum dengan cara dimasukkan ke dalam peraturan kampung. Aktivitas Perhimpunan Burung Indonesia mendapat respon positif pemerintah dan masyarakat Kampung Ulung Peliang, Kecamatan Tamako. Kapitalaung atau Kepala Kampung Ulung Peliang Timotius Tatontos mengatakan, Sahanda Rumang dengan luasnya sekitar 500 hektar kini menjadi objek yang dilindungi. Melalui peraturan kampung telah ada larangan tentang aktivitas yang dapat mengganggu habitat burung dan rusaknya hutan Sahanda Rumang. Penetapan hutan lindung melalui musyawarah desa bersama dengan Majelis Tua-Tua Kampung atau MTK dan tokoh agama, tokoh masyarakat serta perwakilan dari 4 lendongan yang ada di Kampung Ulung Peliang, maka diputuskanlah untuk bagaimana cara untuk menjaga dan merawat hutan lindung yang ada di Desa Ulung Peliang. Maka kami menetapkan dengan surat keputusan Kapitalaung nomor 01 tahun 2021. Di Kampung Ulung Peliang, pelestarian hutan Sahanda Rumang dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan semua elemen masyarakat. Telah disepakati berbagai larangan tentang pemanfaatan hutan Sahanda Rumang oleh masyarakat, salah satunya tidak dibenarkan adanya penebangan pohon. Apalagi di Kampung Ulung Peliang dengan luas wilayahnya 1.494 hektar dialiri sungai yang telah dioptimalkan untuk keperluan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan perusahaan daerah air minum. Kerusakan hutan Sahanda Rumang juga akan berpeluang terjadinya banjir bandang dan tanah longsor. Kami selaku masyarakat yang ada bersama pemerintah termotivasi untuk menjaga hutan lindung yang ada, karena sehubungan juga di Kampung Ulung Peliang ada dibangun BUMN maupun BUMD, yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan perusahaan air minum. Meski masyarakat dan pemerintah setempat telah berupaya keras agar hutan Sahanda Rumang tidak luput dari ancaman, namun perubahan iklim, perburuan, dan ekspansi lahan terus menjadi bayang-bayang yang mengancam kelestarian hutan ini. Seperti pada tahun 90-an hingga 2022, Sahanda Rumang mengalami ancaman dari kuatnya pengaruh asing korporasi yang ingin mendapatkan keuntungan lewat kegiatan pertambangan. Sebagian wilayah Sahanda Rumang telah ditetapkan sebagai area tambang, khususnya untuk logam mulia emas. Hal ini berawal ketika ada turis asing, salah satunya dari negara Kanada, yang melakukan penelitian di wilayah hutan Sahanda Rumang. Di tahun 90-an, 1990-an, dengan hadirnya beberapa turis asing yang berasal dari Kanada dan Hong Kong. Nah, karena dengan posisi Desa Ulung Peliang yang ada adalah daerah hulu, maka besar kemungkinan ketika akan diizinkan untuk tambang emas yang ada di Kampung Ulung Peliang, maka ini sungguh akan berakibat dan berdampak pada anak cucu yang akan datang. Sehingga kami selaku pemerintah bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, melibatkan majelis tua-tua kampung yang ada bersepakat untuk tetap terus menolak kegiatan ini. Kehadiran turis asing
yang melakukan penelitian di hutan Sahandarumang juga mendapatkan pengawasan warga setempat. Opa Niu yang merupakan guide dan penjaga hutan lindung Sahandarumang yang kini banyak berkecimpung dengan komunitas burung Indonesia, mengaku kedatangan turis asing dari Korea untuk meneliti emas dan menghendaki dibukanya kegiatan pertambangan, namun langsung ditolak. Ada peneliti emas dari Korea. Dapat tahu kita waktu itu turun 2 masuk, langsung kasih tahu Pak kita di atas Pabu Eping tuh. Orang ini bukan pengamatan burung katanya. Ini peneliti emas. Karena langsung kita wawancara, dan orang tanya, boleh dibuka tambahan di daerah Sahandarumang ini? Langsung kita tolak. Tidak boleh, karena di Sahandarumang ini banyak burung khas Sahandarumang. Dengan sementara orang ini jaga. Dengan yang kedua, merusak air. Sebagai pencinta burung, bersama masyarakat setempat, orang tua lanjut usia yang telah berumur 68 tahun ini terlibat langsung dalam upaya pelestarian hutan Sahandarumang. Dalam aktivitasnya di hutan Sahandarumang, Opa Niu menemukan burung endemik yang kemudian namanya diabadikan untuk salah satu spesies, yaitu Seriwang Sangihe atau burung niu. Kita turun ke lembah, ambil air, pas-pas ada burung muncul. Langsung dapat dengar ada basuara. Basuara kita lihat kiri kanan sampai nyada dapat lihat. Nanti kita agak ke atas, kalau dapat lihat ada 5 ekor di cabang. Belum ada nama burung ini. Kalau ditanya Pak kita papa, burung apa ini DP nama? Tahu kita papa. Sudah ditempel di muka rumah dari Tamako sampai Upel ini, dikasih nama burung niu, kasih nama yang penemu. Dalam kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara yang akan melakukan aktivitas di hutan Sahandarumang harus tetap ditemani dan diawasi. Ya, termaksud itulah maksud dari ada salah satunya di buku tamu kami itu pemeriksaan barang. Tetap ada hal-hal yang mesti kami periksa yang tidak bisa dibawa masuk dari luar kampung ini untuk masuk ke kampung kami. Misalnya, mohon maaf, maksudnya pistol begitu, senjata angin, tetap kami larang. Dan untuk sebaliknya mereka kembali dari hutan kampung ini, termasuk Sahandarumang, tetap tanaman atau tumbuhan maksudnya tidak bisa mereka bawa untuk dikeluarkan dari kampung sini. Ditemui di lokasi hutan Sahandarumang, usai melakukan pengawasan, Ganjar, salah satu dari komunitas burung Indonesia, mengatakan komitmen pelestarian Gunung Sahandarumang sebagai habitat burung yang hanya ada di Sangihe ini dibuktikan dengan berbagai giat pendampingan. Alih fungsi hutan untuk pertanian dan perburuan liar, terlebih kegiatan pertambangan logam mulia, masih menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan hidup spesies burung endemik jika tidak dilakukan pengawasan. Ya, kalau untuk dari taksa burung dia sekitar 10 jenis burung endemik. Kemudian ada beberapa mamalia endemik seperti tarsius, kemudian kuskus itu juga khas di Sangihe. Makanya kalau misalkan habitatnya ini tidak dijaga, rumah burung-burung itu pun akan tergusur seperti itu. Hutan Sahandarumang bukan hanya sekedar kawasan hijau, namun benteng terakhir bagi keberlangsungan spesies-spesies langka burung endemik yang di dunia hanya ada di Sangihe.
Upaya pelestarian hutan Sahandarumang sebagai habitat burung endemik menjadi solusi yang berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan. Upaya bersama pemerintah dan masyarakat tidak hanya menunjukkan keindahan hutan bagi dunia, tetapi menyampaikan pesan penting tentang pelestarian. Apalagi, Sahandarumang merupakan peradaban masyarakat etnis Sangihe, di mana kerajaan pertama Tampungang Lawo di hutan Sahandarumang yang saat ini berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe.